Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita pembelajaran daring TKA ya, mata pelajaran matematika. Untuk hari ini kita belajar beberapa soal mengenai bab bilangan. Untuk yang pertama bab bilangan bulat, untuk yang kedua bab bilangan berakar. Oke, langsung saja ya kita ke soal nomor 1 tentang bilangan bulat. Saat ini suhu udara di Kota Malang 23 derajat Celcius, sedangkan suhu udara di Kota Surabaya 3 derajat Celcius lebih dari suhu di Kota Malang. Pada saat yang sama, suhu udara di Kota Kyoto, Jepang adalah negatif 5 derajat Celcius. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, untuk menentukan mana jawaban yang benar, mari kita analisis terlebih dahulu. Oke, yang pertama, saat ini suhu udara di Kota Malang 23 derajat Celcius. Berarti suhu Kota Malang adalah 23 derajat Celcius. Ya, ini yang pertama. Untuk yang kedua adalah suhu di Kota Surabaya 3 derajat Celcius lebih dari suhu di Kota Malang. Ya, 3 derajat Celcius lebih dari Kota Malang, berarti 3 derajat Celcius ditambah suhunya Kota Malang adalah 23 derajat Celcius, maka suhu di Kota Surabaya adalah 26 derajat Celcius. Lalu kota yang ketiga adalah Kota Kyoto, Jepang. Suhu Kota Kyoto adalah negatif 5 derajat Celcius. Oke, sudah kita analisis suhu di 3 kota tersebut ya. Oke, sekarang kita ke jawaban, pilihan jawaban. Kita tentukan mana jawaban yang benar. Yang pertama, suhu di Kota Surabaya adalah 20 derajat Celcius. Apakah betul? Kita cek. Suhu di Kota Surabaya ternyata 26, bukan 20. Berarti pernyataan 1 salah. Pernyataan yang kedua atau pilihan jawaban kedua, suhu di Kota Surabaya adalah 26 derajat Celcius. Apakah betul? Betul, berarti ini yang kita tentang. Yang ketiga, selisih suhu antara Kota Surabaya dan Kota Kyoto adalah 31 derajat. Kita cek. Selisih suhu Kota Surabaya. Kota Surabaya kan 26. Namanya selisih berarti harus dikurangi dengan Kota Kyoto, negatif 5. Oke, kita hitung. Negatif ketemu negatif jadi positif. Maka 26 ditambah 5 adalah 31. Jadi pilihan jawaban ketiga betul, kita centang. Selanjutnya yang keempat, suhu di Kota Surabaya lebih tinggi dari Kyoto. Apakah betul suhu di Kota Surabaya lebih tinggi dari di Kyoto? Apakah betul? Surabaya 26, Kyoto negatif 5? Ya. Oke. Yang terakhir, urutan kota dari suhu terendah adalah Kota Kyoto, Surabaya, Malang. Ingat bilangan bulat, negatif sama positif, yang paling kecil adalah negatif, karena pada garis bilangan bulat semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Maka urutan dari yang terendah adalah Kyoto dulu ya, karena dia negatif 5, kemudian Malang, dan yang paling tinggi adalah Surabaya. Kita cek. Kyoto, Surabaya, Malang. Apakah betul pada urutannya adalah Kyoto, Malang, Surabaya? Salah ya, berarti jawaban yang benar ada 3. Oke, selanjutnya nomor 2. Hasil dari 4 akar 12 ditambah akar 75 dikurangi akar 6 dikali 2 akar 8 adalah
Oke, ini mengenai bilangan bentuk akar ya. Saya ingatkan beberapa sifatnya dulu. Sifat yang pertama yaitu ketika ada penjumlahan atau pengurangan penjumlahan atau pengurangan bilangan bentuk akar ya. Bilangan bentuk akar bisa dijumlahkan atau dikurangkan secara langsung jika bilangan berakarnya sama. Contoh, ini akar B dan akar B, maka bisa langsung dikerjakan yaitu A plus minus C akar B. Ya, jadi bisa langsung dikurangkan atau dijumlahkan ketika bilangan yang ada dalam akar itu sama. Kalau beda bagaimana? Ya berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Terus di soal tidak hanya penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian, maka sesuai dengan aturannya yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang operasi perkalian. Oke, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kalau ada perkalian bilangan berakar, contoh. Kalau begini bagaimana? Jadi ini langsung kita kalikan saja. A kali C dikali, yang dalam akar juga dikalikan, langsung akar B dikali D. Gitu. Oke, kita langsung ke soal, yaitu 4 akar 12 ditambah akar 75 dikurangi akar 6 dikali 2 akar 8. Oke, yang di dalam akar ini kita dijabarkan bagaimana? Jadi cari dua bilangan di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat agar nanti bisa diakar. Itu akar 12, cari dua bilangan ketika dikali hasilnya 12, tapi salah satunya adalah bilangan kuadrat. Berapa? Yaitu 4 dikali 3 ya. Sama dengan 75 cari dua bilangan di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Berapa? Yaitu 25 dikali 3. Kemudian akar 6 dikali 2 akar 8 sesuai dengan sifatnya kedua ya, berarti kita kalikan, berarti 2 dikali akarnya bilangannya di dalam akar langsung kita kalikan, 6 kali 8. Oke, selanjutnya nih akar 4 kita jabarkan satu-satu ya. Akar 4 dikali akar 3 ditambah akar 25 dikali akar 3 dikurangi 2 akar 6 kali 8 hasilnya 48. Akar 48 ini nanti juga harus kita jabarkan seperti yang atas. Jadi cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 48 di mana salah satunya harus bilangan kuadrat. Oke, kita selesaikan dulu ini. Berarti 4 dikali akar 4 adalah 2 dikali akar 3 tetap ya, ditambah akar 25 5 dikali akar 3 dikurangi 2. Nah ini tadi cari dua bilangan yang ketika dikalikan hasilnya 48 di mana salah satunya harus bilangan kuadrat. Berapa? 16 dan 3. Oke, 4 kali 2 8, berarti 8 akar 3 ditambah dikalikan ya 5 akar 3, selanjutnya 2 akar 16 yaitu 4 dikali akar 3. Oke, masih sama, 8 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurangi 2 kali 4 8 akar 3. Oke, sekarang kita cek apakah bilangannya dalam akar ini sudah sama.
akar 3, akar 3, akar 3. Ternyata sudah sama. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang pertama. Ya, jadi bilangannya ini kita kelompokkan 8 ditambah 5 dikurang 8, baru akar 3-nya di belakang. Oke, kita hitung 8 tambah 5 dikurangi 8. 8 tambah 5, 13 dikurangi 8, 5. Maka jawabannya adalah 5 akar 3. Oke, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.